Selamat datang kembali di kelas filsafat online untuk pemula. Kita akan membahas 100 pemikir filsafat sepanjang masa dalam 100 hari. Baik, di episode kali ini kita akan mengeksplorasi kehidupan dan pemikiran dari seorang filsuf yang mungkin sudah cukup populer, bernama George Berkeley. Dia adalah seorang filsuf yang dikenal dengan ide radikalnya tentang kenyataan dan persepsi. Berkeley mengajukan pandangan yang sangat berbeda tentang dunia yang kita lihat setiap harinya. Dan pemikiran Berkeley ini memberikan dampak yang besar bagi filsafat aliran idealisme, filsafat yang nenek moyangnya adalah Plato. Mari kita cari tahu lebih dalam tentang Berkeley. Siapa dia? George Berkeley lahir pada 12 Maret 1685 di Irlandia. Berkeley belajar di Universitas Dublin, di mana dia mengembangkan minatnya pada filsafat dan teologi. Setelah akhirnya dia menjadi semacam pastor atau pendeta Anglikan, Berkeley berkeliling Eropa dan menulis karya-karya filsafatnya yang terkenal. Meskipun Berkeley hidupnya relatif sederhana, pemikiran yang dia punyai itu telah memberikan dampak yang besar, utamanya dalam hal bagaimana kita memahami dunia dan realitas di sekitar kita. Berkeley dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat yang menekankan tentang kenyataan yang didasarkan pada sifat mental dan spiritual, bukan hanya material. Marilah kita lihat bagaimana teori-teori Berkeley dan gagasan-gagasan filsafatnya. Pandangan utama Berkeley dikenal dengan nama idealisme, sebuah pandangan bahwa dunia material tidak ada dengan sendirinya, melainkan tergantung pada bagaimana kita mempersepsikannya. Dengan kata lain, menurut Berkeley, dia punya istilah ya teman-teman. Istilah yang dia sering gunakan adalah esse est percipi. Esse est percipi artinya ada berarti dipersepsikan. Jadi keberadaan itu sangat tergantung dari bagaimana kita mempersepsikannya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana pandangan filsafat Berkeley ini dengan cara yang sederhana. Esse est percipi. Jadi begini, artinya benda-benda di dunia hanya ada ketika ada yang melihatnya atau mempersepsikannya. Tanpa adanya pikiran atau kesadaran, dunia material tidak memiliki eksistensi. Berkeley berpendapat bahwa kita tidak bisa mengetahui dunia secara langsung, tetapi hanya melalui persepsi kita. Sebagai contoh, kita tidak bisa melihat benda itu sendiri. Kita hanya tahu benda itu ada jika kita merasakannya melalui indera kita. Berarti, benda tidak memiliki eksistensi independen dari pikiran yang mempersepsikannya. Untuk Berkeley, hal yang sama juga dia coba pahamkan mengenai Tuhan. Baginya, Tuhan adalah entitas yang paling penting dalam menciptakan dunia yang kita persepsikan. Tuhan adalah yang memelihara eksistensi dunia ini dengan cara memandangnya, bahkan ketika tidak ada manusia yang ada untuk melihatnya. Jadi yang pertama adalah Tuhan dulu yang melihat, gitu ya. Lalu dia memelihara dengan cara memandangnya.
Nah, Berkeley juga punya kritik yang kuat pada aliran materialisme dalam filsafat atau pandangan-pandangan materialisme. Berkeley sangat mengkritik pandangan materialisme yang memang pada masanya sangat populer dan berkembang. Apa sih pandangan materialisme? Oke, jadi pandangan materialisme itu menganggap bahwa dunia ini terdiri dari benda-benda materi yang independen dan objektif terlepas dari manusia. Dia ada bukan karena manusia memandangnya atau mengetahuinya atau memikirkannya. Nah, menurut Berkeley, pandangan materialisme gagal menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui atau merasakan benda-benda tersebut jika mereka benar-benar tidak tergantung pada pikiran kita. Berkeley mengajukan bahwa gagasan bahwa benda memiliki eksistensi secara independen sebenarnya hanya berawal dari imajinasi kita tentang dunia. Jadi dia berpikir begini, kalau sebuah benda itu akhirnya memiliki eksistensi yang independen, itu kalaupun itu benar, itu tuh hanya sifatnya imajinatif ya. Imajinasi manusia, tetapi tidak ada bukti konkret bahwa benda itu kan ada, terlepas dari persepsi kita. Contohnya begini, anjing gitu atau batu gitu misalnya. Anjing dan batu kita pernah melihatnya, ya kan, sehingga dia ada. Nah, bagaimana dengan benda yang tidak ada tetapi sebenarnya ada? Nah, kalau pertanyaan itu kan berarti basisnya pada imajinasi kita bahwa ada sesuatu yang memang kita tidak tahu gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau itu kita hanyalah sebuah imajinasi gitu. Nah, dengan menghapus konsep materi yang terpisah dari pikiran, sebenarnya Berkeley berusaha mengarahkan filsafat pada pemahaman yang lebih spiritual dan mental dalam melihat merespons dunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pengaruh dan dampak pemikiran Berkeley. Pemikiran Berkeley memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan filsafat idealisme. Banyak filsuf setelahnya, termasuk Immanuel Kant dan Fichte, yang memang dipengaruhi oleh ide-ide Berkeley tentang relasi antara pikiran dan dunia material atau dunia eksternal. Meskipun Berkeley tidak langsung memperoleh pengakuan ya di masa hidupnya, ketika dia hidup sendiri dia tidak langsung diakui sebagai seorang filsuf yang benar ya. Tetapi karyanya lambat laun setelah kematiannya malah mulai diterima dan dihargai pada abad-abad ke-19 dan ke-20, terutama dalam kaitannya dengan teori tentang subjektivisme dan fenomenologi yang pada abad-abad setelahnya sangat berkembang. Pemikiran Berkeley membuka jalan bagi pemahaman bahwa kenyataan bisa jadi tidak terpisah dari kesadaran manusia. Dari Berkeley kita belajar sebenarnya untuk merenungkan hubungan antara pikiran kita dan kenyataan yang terjadi. Apa yang kita anggap sebagai dunia nyata, apakah itu benar-benar memang ada dengan sendirinya, ataukah dia sebenarnya ada hanya karena kita mempersepsikannya? Pertanyaan ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk berpikir kritis tentang apa yang selama ini kita percayai dan anggap sebagai fakta. Selain itu, Berkeley juga mengajarkan kepada kita untuk melihat pentingnya peran Tuhan atau kesadaran yang lebih tinggi dalam menciptakan dunia yang sekarang kita alami ini. Nah, ini kan di dalam dunia modern yang kita hadapi kan pemikiran semacam ini kan penting ya, untuk mendorong kita agar lebih memperhatikan bagaimana persepsi kita ini membentuk pandangan kita terhadap dunia dan segala isinya. Itulah George Berkeley, teman-teman. Dia adalah salah satu filsuf yang membimbing kita untuk melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Pemikiran idealismenya membuka wawasan tentang hubungan antara dunia, pikiran, dan Tuhan.
Tuhan, sudah di atas ya. Dunia, pikiran, dan Tuhan. Baik, terima kasih sudah mengikuti episode kelas hari ini. Filsafat untuk pemula. Jangan lupa untuk tetap bersama dengan saya. Kita ketemu lagi untuk menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran besar lainnya. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis.